Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningpalana Korwo, mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM S1124047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas saya, yaitu prediksi performa akademik mahasiswa berdasarkan faktor akademik dan akademik menggunakan pendekatan regresi menggunakan machine learning. Nah, latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah karena GPA merupakan salah satu indikator utama dalam menilai performa akademik siswa. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai tersebut, seperti waktu belajar, tingkat kehadiran, serta dukungan dari orang tua. Nah, permasalahannya adalah sulit mengetahui faktor paling berpengaruh terhadap GPA dan perlu melakukan pendekatan berbasis data, sehingga solusi yang dapat diambil adalah menggunakan machine learning untuk analisis dan prediksi. Nah, tujuan dari melakukan penelitian ini adalah berhubungan untuk menganalisis hubungan antara fitur-fitur yang ada terhadap GPA serta membangun model machine learning yang mampu memprediksi nilai GPA secara akurat. Nah, kita masuk pada datasetnya. Nah, di sini dataset yang saya ambil adalah dataset yang didapat dari platform Kaggle dengan judul Student Performance Dataset, di mana di sini terdapat data-data siswa dengan berbagai fitur yang berkaitan dengan performa akademik. Nah, selain itu terdapat variabel target yaitu GPA yang digunakan sebagai nilai yang akan diprediksi oleh model machine learning. Nah, kemudian ada data kuesioner. Nah, selain dataset utama, pada penelitian saya ini juga menggunakan data tambahan berupa kuesioner yang dikumpulkan secara langsung. Data ini digunakan sebagai data baru untuk menguji kemampuan model dan melakukan prediksi terhadap kondisi nyata, di mana karakteristik dari data saya ini, jumlah datanya lebih sedikit dan distribusi berbeda dengan data training. Nah, sebagai pengingat, data kuesioner ini saya gunakan hanya sebagai testing tambahan, tidak saya gabung dengan data utama. Nah, masuk pada pre-processing data, pada tahap ini saya melakukan beberapa tahap yang saya lakukan untuk membersihkan uh, dataset ini. Nah, saya tidak melakukan banyak hal karena data yang saya ambil sudah relatif bersih sehingga tidak melakukan banyak proses pembersihan. Di mana yang saya lakukan hanya memastikan semua fitur memiliki tipe data numerik, kemudian memastikan tidak terdapat nilai kosong atau nol pada data, dan saya juga mendrop kolom yang memiliki korelasi rendah ataupun tidak relevan. Kemudian kita masuk pada box plot. Nah, pada box plot ini terlihat ada satu fitur yang memiliki outlier, yaitu fitur musik. Namun saya tidak melakukan penghilangan outlier. Karena apa? Jika kita melihat pada perbandingannya, box plot musik itu jika kita lihat pada datasetnya hanya memiliki dua, yaitu angka 0 dan angka 1. Kalau saya menghapus outlier, yaitu outlier 1, hanya akan tersisa angka 0 pada box plot musik yang menyebabkan nilainya akan sama semua sehingga akan dibaca sebagai fitur yang none, sehingga tidak berpengaruh nanti pada saat kita melihat korelasi data maupun yang lainnya, sehingga saya tidak mengout outlier karena agar data tetap representatif dan tidak menjadi none. Kemudian kita masuk ke exploratory data analysis atau EDA, di mana kita bisa melihat distribusi GPA, di mana distribusi GPA itu menunjukkan bahwa nilai berada pada rentang 0 hingga 4 dan mayoritas berada di nilai tengah, sehingga data tidak cukup stabil ya. Kemudian ada distribusi time weekly yang menunjukkan variasi waktu belajar yang merata, yang berarti tidak ada pola belajar yang dominan. Kemudian terakhir ada distribusi absence yang menunjukkan penyebaran yang luas, menandakan adanya perbedaan tingkat kehadiran siswa dari yang rajin hingga yang sering absen. Kemudian kita masuk pada exploratory data analysis yang distribusi fitur kategorikal, yang dimana menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak mengikuti tutoring. Dan kemudian pada parental support lumayan kategori menengah itu cenderung berada pada kategori yang menengah dan tinggi, dan ekstrakurikuler termasuk lumayan compang ya, dimana lebih banyak orang yang tidak mengikuti kegiatan daripada mengikuti, apalagi pada musik, dimana sudah kita jelaskan bahwa sangat banyak orang yang tidak mengikuti aktivitas musik, sehingga tadi cenderung dianggap sebagai outlier. Kemudian grade kelasnya lebih banyak, tidak variasi yang cukup baik dan masuk kondisi representatif, itu digunakan dalam analisis lebih lanjut. Kemudian masuk pada exploratory data analysis mengenai head node korelasi antar variabel, di mana kita fokus untuk menganalisis fitur-fitur apa yang memiliki keterhubungan antara GPA, di mana ada dua fitur utama yang memiliki keterkaitan sangat kuat, yaitu fitur absence dan juga fitur grade class. Nah, fitur-fitur lain masih memiliki korelasi yang cukup rendah, tapi masih bisa dianggap berpengaruh seperti itu. Kemudian kita masuk pada fitur dan data splitting. Nah, yang pertama ada target, di mana pada tahap ini data dipisahkan menjadi fitur dan target.
di mana fitur terdiri dari berbagai variabel seperti usia, waktu belajar, absensi, dan faktor lainnya, dan GPA digunakan sebagai target yang akan diprediksi. Nah, masuk pada data splitting, di sini saya menggunakan tiga skenario pembagian, yaitu 80-20, 90-10, dan 70-30 untuk melihat pengaruh proporsi data training dan testing terhadap performa model. Nah, di mana data training ini kita gunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji kemampuan model dalam memprediksi data baru. Nah, kemudian kita masuk pada model building dan hyperparameter tuning. Nah, dalam penelitian ini digunakan 3 algoritma, yaitu linear regression, random forest, dan juga XGBoost. Di mana mengapa saya menggunakan 3 algoritma ini? Yang pertama linear regression karena ini adalah model dasar untuk melihat hubungan linear. Kemudian random forest adalah model berbasis decision tree yang sangat baik dalam menangani variasi data yang kompleks. Kemudian XGBoost yaitu adalah algoritma gradient boosting yang dikenal sangat cepat dan akurat untuk tugas regresi. Kemudian pada hyperparameter tuning saya mentuning ketiga algoritma ini, di mana pada model linear regression tuning saya lakukan secara sederhana dengan parameter yang terbatas, yaitu fit, intercept, dan positif. Mengapa dilakukan secara sederhana? Karena model linear regression cenderung tidak begitu berpengaruh ketika kita melakukan tuning ataupun tidak tuning, tapi saya tetap melakukan tuning. Kemudian yang kedua, pada model random forest dan XGBoost dilakukan hyperparameter tuning menggunakan grid search untuk mencari kombinasi parameter terbaik. Proses ini menguji beberapa parameter seperti jumlah estimator, kedalaman pohon, serta parameter lainnya yang mempengaruhi performa model. Kemudian hasil atau model comparison yang saya dapat setelah saya membuilding dan menghyperparameter ketiga algoritma itu, saya mendapat hasil di mana XGBoost ini memiliki tingkat R2 score yang paling tinggi, ya berada pada 0,95 atau 95%. Pada model lain sebenarnya cukup bagus, di mana semua model di atas 90%. Namun yang saya dapat itu modelnya XGBoost, di mana R2 skornya 95,6 dan rata-rata kuadrat kesalahannya juga lumayan rendah. MSC dan MI-nya juga lumayan rendah. Kemudian kita masuk pada model comparison. Di sini kita lihat pada gambarnya perbandingan R2 score untuk setiap model. XGBoost itu memiliki performa yang paling tinggi, sedangkan perbandingan RMC setiap model random forest memiliki nilai error yang paling tinggi, yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan XGBoost ini menjadi model yang terbaik dalam penelitian ini karena mampu memberikan hasil prediksi yang paling optimal. Kemudian kita masuk pada analisis overfitting. Di sini linear regression menunjukkan selisih yang sangat kecil antara data training dan data testing sehingga tidak mengalami overfitting. Sementara itu, random forest dan XGBoost memiliki selisih yang lebih besar yang menunjukkan adanya overfitting, namun masih pada batas ringan. Ya pokoknya ini masih dalam batas wajar, dimana selisihnya hanya 0,0. Bahkan saya bisa bilang itu tidak masuk dalam overfitting ya. Kemudian kita masuk pada pengujian data questionnaire. Pada pengujian ini saya melakukan 2 langkah besar, yaitu yang pertama adalah preprocessing data questionnaire, di mana saya menghapus kolom tidak relevan serta menyesuaikan format data agar sesuai dengan dataset utama. Selain itu dipastikan seluruh fitur dalam bentuk numerik dan tidak terdapat nilai kosong. Kemudian fitur dan pengujian data questionnaire digunakan sebagai data testing tambahan tanpa melalui proses training. Bila telah dilatih sebelumnya, langsung digunakan untuk melakukan prediksi pada data ini. Kemudian hasil yang saya dapat itu dapat dilihat pada tabelnya, di mana berdasarkan hasil pengujian pada data questionnaire, random forest memberikan performa terbaik dengan nilai MAE dan RMSE paling rendah serta R2 score tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa random forest mampu menghasilkan prediksi yang paling akurat pada data baru. XGBoost juga menunjukkan performa yang baik dengan hasil yang mendekati random forest, dan linear regression memiliki performa paling rendah dibandingkan model lainnya, tapi termasuk masih sangat tinggi. Nah, kesimpulannya yang dapat diambil pada penelitian kali ini adalah model machine learning dapat digunakan untuk memprediksi GPA dengan performa yang cukup baik. Pada dataset utama, model XGBoost memberikan hasil terbaik dengan nilai akurasi tertinggi dibandingkan model lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa model berbasis boosting mampu menangkap pola data yang kompleks secara lebih optimal. Namun pada pengujian menggunakan data questionnaire sebagai data baru, random forest justru menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan model lainnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa performa model sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan distribusi data, sehingga tidak ada satu model yang selalu unggul dalam semua kondisi. Baiklah, sekian itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai penelitian saya. Adapun salah kata maupun perkataan saya berbelit, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian.
Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.